Ini kita lanjut ya bab selanjutnya yaitu mengenai MOSFET. Ini kok screen-nya. Oke. Ya, jadi kita bahas mengenai setelah dioda itu sebenarnya bisa BJT dulu atau MOSFET ya. Tapi kita coba bahas MOSFET dulu. Oke, jadi seperti kita ketahui MOSFET adalah salah satu jenis transistor ya. Jadi ada dua jenis yaitu MOSFET dan BJT ya. Jadi nanti yang kita pelajari di sini adalah ya masih intro ya. Jadi kita kira physical structure-nya seperti apa ya. Kemudian nanti bagaimana transistor cara kerjanya. Kemudian nanti bisa digunakan sebagai amplifier dan juga sebagai switch. Oke, jadi yang perlu diingat ya. Jadi transistor itu bisa digunakan sebagai yang pertama amplifier, yang kedua sebagai switch ya. Nah, itu jadi fungsi transistor itu ya. Jadi amplifier sama switch ya. Tergantung nanti aplikasinya di mana ya. Kalau misalkan aplikasinya di apa? Ya seperti kita tahu ya, kalau semikonduktor, Intel, apa namanya, analog device kayak gitu-gitu, prosesor itu kan memakai ini ya, apa transistor itu sebagai switch ya di rangkaian digital. Kemudian, nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai rangkaian dua terminal semikonduktor yaitu dioda ya. Nah, sekarang kita beralih ke tiga terminal, rangkaian tiga terminal ya. Oke, jadi fungsinya nanti untuk sinyal amplification, digital logic, memori. Oke, jadi kenapa sih kita kok dari dua terminal itu kita pengen jadi tiga terminal? Kok populer sekali transistor ini ya. Nah, jadi apa namanya idenya itu kita pengen ngontrol dua node ini dari satu gate ya. Jadi makanya tiga ya. Jadi satu untuk ngontrol yang dua itu. Ya. Oke, jadi fungsinya tiga terminal itu. Kalau dua terminal ya kita cuma bisa ya susah ngontrolnya ya. Hanya dua node aja yang kontrol. Yang kontrol padahal dua node itu harusnya dari node satu ke node yang lain. Tapi kalau tiga terminal kita bisa pakai satu terminal itu untuk ngontrol arus dari node satu ke node 2. Ya. Oke, nah di sini ada dua buah jenis transistor yaitu adalah MOSFET dan BJT ya. Nah, MOSFET kepanjangannya jadi metal oxide semiconductor field effect transistor ya. Oke, nanti kita lihat dalamnya gimana. Kalau BJT bipolar junction transistor. Nah, kenapa? Alasannya MOSFET ini banyak digunakan ya. Jadi banyak di sini ini ya, bukan berarti harus MOSFET gitu ya, tapi ya tergantung aplikasinya ya. Jadi karena lebih kecil ya, size-nya smaller. Kemudian manufakturnya lebih mudah, kemudian power consumption-nya lebih rendah ya. Jadi misalkan untuk keperluan untuk keperluan yang namanya VLSI, Very Large Scale Integration ya. Itu butuh di sini disebutkan billion transistor ya, miliar. Ada 2 miliar transistor di dalam sebuah IC ya. Jadi kalau Anda lihat ya, rangkaian-rangkaian sirkuit ya, dalam rangkaian ya mungkin Anda bongkar radio ya, di situ ada komponennya. Mungkin komponennya hitungannya cuma puluhan atau paling ratusan. Tapi kalau dalam satu IC itu bisa sampai miliaran ya, 2 miliar. Makanya disebut VLSI, Very Large Scale Integration. Nah, itu dibutuhkan sebuah komponen yang kecil ya.
Nah, MOSFET ini karena kecil ya digunakan ke di VLSI ini. Oke, jadi struktur dari MOSFET ini adalah ini ya. Oke, di di yang biru ini adalah substrat ya. Substrat ya, masih ingat ya, ada semikonduktor tipe P, tipe N ya. Ya, ini adalah substrat yang P ya. Ini tadi semikonduktor tipe P ya. Kemudian yang abu-abu ini N ya. Kemudian yang atasnya ini hitam-hitamnya ini adalah metal ya. Metal apa ya untuk kontaknya. Kemudian yang antara metal dengan substrat P ini ya, yang diarsir ini adalah oxide. Oxide ini dia fungsinya sebagai, kalau Anda ingat, kapasitor itu sebagai dielektrik ya. Jadi dielektrik itu kan antara dua buah konduktor. Di metal ini konduktor, bawahnya ini apa konduktor? Ini semikonduktor. Tapi ini bisa jadi sebuah konduktor juga. Ya, nanti kita lihat bagaimana kok bisa jadi konduktor. Nah, di sini ada parameternya ya. Jadi sebuah transistor MOSFET ada parameternya, ini diantaranya ada lebarnya berapa, W. Nah, ini adalah parameter L. L ini adalah lebar gate ya. Jadi ada apa namanya, 3 kaki ya di transistor, yaitu gate, source, dan drain ya. Di gate yang di tengah, source, dan drain ya. Oke, kalau kita lihat yang berbeda ya gate ya. Source dan drain ini kalau mau ditukar-tukar ya sama aja. Source dan drain itu sama ya. Cuma nanti yang membedakan adalah catu dayanya ini biasanya di source ya. Ingat ya, source dan drain. Source itu sumber, drain itu apa? Drain itu ya kalau bayangan kalian keran ya, keran itu kan ada sinknya untuk mengeringkan. Berarti dia ini apa namanya, sesuatu yang lebih rendah untuk mengeringkan ya. Berarti dia source-nya ada di sumber. Kalau air dia akan kering di drain ya, kayak gitu. Oke, itu ada 3 kaki. Oke, kemudian B ini body ya, dia nempel ke body ini, apa namanya, ya komponennya atau ke PCB-nya. Nah ini komponen parameter yang cukup populer yaitu L. L ini adalah length ya, atau panjang. Panjang menentukan lebar gate-nya. Nah, biasanya sebuah teknologi dalam transistor itu dilihat dari panjangnya ini, length-nya ini ya. Coba kalian cari tahu ya. Sekarang transistornya itu berapa, length-nya itu berapa? Ya, coba googling. Length-nya transistor MOSFET itu berapa? Ya, karena teknologi dari apa namanya? Teknologi dari sebelumnya sampai yang selanjutnya itu yang perubahannya adalah length-nya ini yang semakin mengecil ya. Oke, coba googling length-nya berapa sekarang? L. 10 nanometer, Pak. 10 nanometer. Oke, ya. Jadi ordernya sudah nanometer ya. Nah, di sini typically L 0,03 mikrometer sampai 1 mikrometer ya. Di sini berarti 30 apa namanya? Ini berarti 30 nanometer ya, paling kecil. Nah, sekarang sudah 10 nanometer atau ada yang riset sampai 5 nanometer. Nah, itu semakin kecil. Itu alasannya kenapa komponennya itu makin banyak ya. Jadi dulu kalau di komputer itu misalkan ada Pentium 1, Pentium 2 ya, sekarang ada yang Core 2 Duo, Core i7, i5 ya. Itu beda jumlah komponennya ya. Kalau dulu komponennya mungkin lebih sedikit, sekarang karena luasnya ini ya dari 30 nanometer ke 10 nanometer kan berarti 3 kali lebih luas ya, berarti lebih banyak komponennya. Ya. Oke. Nah, ini nama lain dari MOSFET, ini ada IGFET atau Insulated Gate FET. Ya.
Oke, itu. Oke, nah kemudian kita lihat, apa namanya, sorry ya, tadi yang, apa namanya, source sama drain tadi, itu, yang positif itu di drain ya, yang di drain-nya ya. Tadi saya bilang positif di source-nya ya. Oke, karena, apa namanya, yang positif itu di drain. Ya mungkin karena pengertiannya yang mengalir itu adalah elektronnya ya, elektronnya. Elektronnya ke sana ya. Jadi drain-nya itu elektronnya, tapi, apa namanya, eee, tegangannya, positifnya itu di drain, ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, sebuah, apa namanya, transistor MOSFET ini kan ada ini ya, ada konduktor tipe P dan tipe N. Nah, ini berarti kalau misalkan jadi sebuah rangkaian dioda, berarti sama aja ada 2 dioda kan. Ada dioda yang tipenya PN, ya, kalau dilihat dari sini PN, ya, ya saling berkebalikan, ya. Berarti ini, kalau tipe kayak gini, ini antara, dia menghasilkan sebuah hambatan yang besar ya, arus dari, source ya, ini nggak bisa masuk ke sini ya, karena, ada dioda ini. Jadi antara source dan drain ini dia terhambat oleh dioda ini ya. Jadi dia semacam kalau nggak diapa-apakan itu dia semacam, resistor yang memiliki hambatan yang besar. Ini dikatakan sampai 10⁻12 ohm. Oke, nah itu kasusnya kalau misalkan, gate-nya nggak diapa-apakan. Nah sekarang kasusnya kalau misalkan gate-nya ini dikasih sebuah tegangan ya, kasih tegangan. Kasih tegangan, ya di sini hole-nya, hole yang terjadi adalah hole-nya ini tadinya, ini akan terdorong ya. Jadi kita lihat ya di sini, positif ya, di sini, platnya ini, jadi platnya ini jadi tegangannya positif. Kemudian ya, kemudian, karena ada dia dielektrik kan, dia menahan kan, elektron. Nah ini positif, dia akan mendorong hole-nya, ke bawah. Jadi yang tersisa di sini adalah, negatif ya, bond charge negatif, ya. Nah, kemudian juga dari elektron yang dari semikonduktor tipe N ini juga akan tertarik ke sini, ya, tarik ke sini, di pojok-pojoknya ini. Oke, jadi, ketika kita kasih tegangan sini, ini, akan, hole-nya ini akan terdorong ke bawah. Kemudian yang tersisa di sini adalah, eee, bond charge yang negatif dan, elektron dari semikonduktor tipe N, ya. Dia akan ke atas ini. Oke, nah ini bond charge ini sebenarnya netral ya, di daerah netral. Nah, tapi ya kalau yang di, elektron ini, elektron dari semikonduktor tipe N, dia akan membentuk kanal, sebuah kanal, channel, ya, atau jalan. Atau dengan kata lain dia akan berubah menjadi konduktor, ya. Karena apa? Karena elektronnya bisa mengalir ya, bisa mengalir di sini. Jadi bisa, apa namanya, bisa menghantarkan arus, ya. Ya, jadi kalau kita kasih tegangan di gate-nya, dia akan membentuk channel. Bentuk channel bisa menghantarkan arus. Oke, nah itu simpelnya seperti itu. Nah, detailnya ada semacam, threshold voltage, yaitu adalah berapa banyak minimum value dari VGS. Jadi kalau kita kasih VGS dengan suatu nilai, gate-nya itu dengan suatu nilai, ya, itu ada minimumnya berapa agar terbentuk channel tersebut. Ya. Oke.
Kemudian ada field effect ya. Jadi field effect itu karena ada dua konduktor ya. Ada dua konduktor di sini punya tegangan ya. Kemudian di antara konduktor ini ada dielektrik atau isolator itu, atau kita sebut dielektrik. Maka ini ada kapasitasnya ya. Ada kapasitasnya. Jadi terbentuk sebuah semacam kapasitor yang disebut ada ini oxide capacitance. Oxide capacitance. Nah, ini oxide capacitance-nya dihitung dari permitivitas dibagi dengan T thickness ya. COX kapasitasnya. Kemudian perbedaan antara VGS dengan VT ini disebut V overdrive ya, overdrive voltage atau VOV. Di VT ini tegangan minimumnya untuk VGS agar bisa terbentuk channel. Nah, VGS itu tegangan dari yang diberikan di gate. Selisihnya disebut VOV. Oke, jadi pertanyaan lagi, kalau jadi requirement agar terbentuk N channel, yaitu berarti harus VGS-nya itu harus exceed VT, lebih besar dari VT. Kalau nggak lebih besar dari VT ya dia masih semacam hambatan tadi, hambatan besar. Oke, nah sekarang lebih detail lagi ya. Ini sudah terbentuk channel, sudah, tegangan sudah. Nah, pasti yang tertarik adalah setelah terbentuk channel tadi itu berapa banyak muatan yang bisa mengalir di channel tersebut. Nah, ini dipengaruhi beberapa hal ya. Jadi dari kapasitasnya dikalikan dengan W lebar panjang dikali VOV ya. Ya, jadi ini mempengaruhi banyaknya arus ya, banyaknya arus yang banyaknya muatan ya, banyaknya muatan yang mengalir di channel tersebut. Jadi banyaknya muatan yang mengalir. Jadi kalau dari rumus ini ya, ini kita lihat semakin banyak atau semakin besar VGS tadi VOV ya, VGS min VT, VOV, maka muatannya juga grow, kan besar juga ya. Ditandai dengan channelnya itu semakin dalam, jalannya itu semakin lebar. Oke, nah jadi bisa dihitung seperti ini, jadi tadi jumlah muatan, nah sekarang adalah arus ya. Jadi arus itu adalah jumlah muatan yang bisa mengalir ya tiap waktu ya. Tiap waktu. Berarti dia dipengaruhi ya. Selain ini faktor dari lebarnya. Nah, ini faktor dari kecepatan elektronnya ya, kecepatan elektron. Kecepatan elektron itu dipengaruhi oleh di sini VDS. VDS itu berarti dari drain ke source. Itu ada beda tegangannya. Ya. Jadi kalau di sini konfigurasi ini tadi balik lagi ya. Ini VDS-nya ini 0. VDS-nya 0. Jadi kalau kita perlebar VGS, itu yang kita lakukan adalah memperlebar channelnya ini ya. Jadi kalau kita makin tinggi, ini channelnya akan semakin tinggi juga. Nah, dia menghantarkan ya, tapi kan di sini konfigurasinya kan masih di sini tidak ada apa-apa, masih di ground. Nanti kalau ini diberi tegangan akan berpengaruh pada jumlah arus yang lewat. Ya. Sementara ini adalah kapasitasnya. Kapasitasnya berapa? Oke. Nah, sekarang apabila kita ingin menambah
channelnya sudah terbentuk. Nah, bagaimana dengan jumlah arus yang lewat ya? Jadi kita apply a small VDS. Jadi di drain itu kita beri tegangan ya. Tapi di sini ada dua kasus, yang small dan besar lah ya. Nah, yang small ini kasusnya seperti ini ya. Jadi apa namanya? Kapasitas channelnya, jalannya ya. Kemudian ini kecepatan dari elektronnya ya. Ya, Anda bayangkan arus itu adalah jumlah debit ya. Jumlah debit dari misalkan air ya. Jumlah debit air itu kan ditentukan oleh dua hal ya. Oleh lebar pipanya, kemudian oleh kecepatan airnya ya. Jadi seperti itu juga arus. Ini oleh lebar pipanya ya, jadi kapasitas channelnya, dan juga kecepatan dari elektronnya. Nah, itu dipengaruhi di sini. Oke. Ya, ini hubungannya dengan VOV dan VDS. Oke, ini persenjataan. Jadi kita bisa modelkan kalau sinyalnya kecil, small VDS, kita bisa modelkan transistor ini sebuah resistor ya. Resistor dengan ini, dengan besarnya ini ya. Per mu C W per L VOV ya. Oke, jadi ada beberapa yang pengaruh dari RDS ya, atau hambatan dari transistor, yaitu proses transkonduktor parameter for NMOS ya. Jadi ini prosesnya lebih ke manufacturing proses ya, mu n c. Ini kan dia ditentukan dari lebar tadi dielektriknya ya. Kemudian tadi ya, lebih dari manufakturnya. Kemudian dimensi W per L. Kemudian overdrive voltage. Nah, ini yang bisa kita kontrol ini aja ya. VOV-nya ini bisa kita kontrol. Nah, ini ya. Jadi nah, kita bisa lihat sebuah grafik ini menarik ya. Jadi kita ini Anda bayangkan transistor ini ya. Kalau VDS-nya kecil, ini sebagai resistor yang bisa kita rubah-rubah nilainya ya. Bisa rubah-rubah nilainya tergantung besarnya VGS ya. VGS ini kan mengaruhi VOV ya. Ya, jadi kalau VGS-nya itu kecil, maka dia sebagai sebuah resistor yang hambatannya tinggi. Nah, kalau semakin besar VGS-nya, itu hambatannya makin rendah. Oke. Nah, jadi itu ya udah kebayang kan transistor ini fungsinya. Kita bisa kendalikan sesuatu ya. Di sini hambatannya ya dari VGS ini aja ya. Nah, itu nanti ya terinspirasi sebagai sebuah amplifier ya. Kita bisa ngontrol penguatannya berapa ya. Oke, next. Nah, itu tadi kalau VDS-nya kecil, VDS-nya itu kecil. Jadi yang di drain-nya itu kecil. Nah, kalau misalkan VDS-nya ini besar, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah ini bentuk channelnya tadi, ya, ini enggak lagi konstan jalan yang lurus tadi, ya, tapi sedikit agak bengkok, ya. Kenapa? Ya, kenapa bengkok? Ya ini karena ini besar ya, karena semakin besar. Nah, jadi ini kan lebih positif ya di sini ya. Nah, makanya dia yang terdorong, ya, terdorong hole-nya ini lebih
sedikit ya, lebih sedikit. Nah, sehingga ya bentuknya seperti ini ya, DS. Sementara ini lebih negatif, dia terdolongnya makin banyak ya. Maka bentuknya trapesium. Jadi dia jalan yang tadinya ini lempeng lurus, ini agak bengkok. Ini nanti bentuk channelnya nanti bukan lagi W per L ya, tapi ada kita cari luas trapesiumnya ini. Ya. Itu adalah kapasitas dari jalannya atau kapasitas dari channel. Oke, kemudian apa yang terjadi ya? Nah, tadi kan apa yang terjadi kalau VDS-nya itu kita paksa tinggi lagi ya, kita naikkan lagi VDS-nya. VDS-nya itu kita paksa tinggi lagi. Apakah dia apakah dia bisa menghantarkan I yang lebih tinggi ya? Ya, ternyata tidak. Ya. Jadi kalau tadi logikanya tadi kalau misalkan RD ini transistor itu kita bayangkan sebagai sebuah R hambatan ya. Kalau ini tegangannya saya naikkan, otomatis harusnya kan makin besar juga ya. Karena I sama dengan V per R. Ya. Nah, tapi ternyata tidak demikian dengan transistor ya. Kalau V-nya ini dinaikkan terus, ini ternyata ya jalannya juga seperti ini terus ya. Artinya dia nah, artinya dia arus yang dihantarkan itu tetap atau saturate ya. Saturate di saturation region ya. Oke, jadi di sini bandingannya adalah dengan VOV ya, VOV. Di VDS, kalau misalkan VDS kurang dari VOV ya, nah dia akan apa ya, proporsional. Jadi ya, dia akan mempengaruhi VOV-nya ya. Jadi semakin kita perbesar VDS-nya, sorry, yang mempengaruhi VDS-nya. Semakin kita besar VDS-nya, dia nilainya I-nya ini juga akan berpengaruh VDS-nya. Ya. Tapi kalau misalkan VDS-nya lebih besar dari VOV, ya, jadi kita besarkan terus sampai lebih besar dari VOV, dia ternyata konstan. Ya. I-nya ini konstan, karena VOV-nya ini konstan. Ya, maka dia tersaturasi. Ya. Oke, jadi ini operasi dari transistor. Ya. Jadi ini bandingannya VDS dengan I harusnya mengalir ya. Jadi kalau VDS-nya kita perbesar, ya, asalkan dia kurang dari VOV, maka arusnya akan ya ikut membesar. Ya. Tapi kalau dia sudah sampai mentok, ya, atau bukan mentok, tapi lebih besar dari sama dengan VOV, lebih besar sama dengan VOV, maka dia arusnya mentok. Mentok. Oke. Jadi ini disebut trioda ya. Disebut trioda. Jadi VDS kurang dari VOV, dia zonanya disebut trioda, kemudian yang VDS lebih besar dari VOV, dia disebut dengan saturation ya. Saturation. Jadi saturasi. Oke, jadi kalau kita perbesar VDS lebih dari VOV, dia akan ke saturasi. Jadi walaupun lebih besar, ya, dia tetap saturasi aja. Oke, oke, tadi untuk NMOS ya.
Jadi P-nya itu yang di tengah. Nah, kalau PMOS, ya, PMOS itu berarti substratnya yang di tengah-tengah ini adalah tipe N, ya, atau tipenya PNP. Ya, PNP. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ya, hampir mirip ya, tapi opposite ya. Jadi cara kerjanya sama ya. Kalau kita ini diberi tegangan ya, beri tegangan VGS-nya ya. Nah, yang di sini diberi tegangan VGS-nya di sini kan tipenya N ya, tipenya N. Ini negatif harusnya. Nah, di sini yang akan jadi channelnya di sini akan jadi positif ya. Positif. Jadi di sini VGS-nya ini itu bukan dikasih tegangan positif tapi dikasih tegangan negatif. Ya. Jadi operasinya di situ. Itu dikasih tegangan negatif. Ya. Kemudian nanti di sini akan terbentuk channel yang positif. Dia mengantarkan hole. Ya. Kemudian dia arah alirannya itu ke source ke drain. Ke drain. Ini kita lihat tandanya negatif ya. Nah, ini kelihatan kan negatif. Ini yang apa namanya? VGS-nya negatif. Lihat aja tandanya ini yang lebih kecil yang atas. Berarti ini negatif. Ini juga negatif. Jadi cara pemakaiannya seperti itu. Ya. Oke. Jadi perbedaannya antara N channel dan P channel ini adalah yang P channel ini kita kasih tegangannya negatif. Tapi kalau N channel itu dikasih tegangan positif. Oke, jadi itu adalah NMOS dan PMOS. Kemudian kita sering dengar CMOS. CMOS ini adalah menggunakan menggunakan dua-duanya ya, NMOS dan CMOS. NMOS dan CMOS. Jadi kalau dari samping bentuknya seperti ini ya, ada P-type, kemudian N ini yang PMOS-nya, ini yang NMOS-nya. Oke, nanti CMOS coba nanti kita bahas next ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Di transistor itu maksudnya gate drain source itu sama kayak basis kolektor emitter nggak sih Pak? Ya, itu. Nah, terus saya mau tanya yang efek saturasi itu, maksudnya zona saturasi itu apa ya Pak? Saturasi sendiri itu apa Pak? Oke, jadi gini. Jadi kita lihat dari gambar ini. Oke, kalau kita tadi kita sudah sepakati ya, kalau ini misalkan VGS-nya ini 0, ya, VGS-nya 0, ini kan jadi dia seperti hambatan yang besar ya, hambatan yang besar sehingga arus dari D ke S ini tidak bisa lewat. Nah, itu satu dulu. Jadi itu namanya zona, ada satu zona namanya apa ya, cut off ya. Cut off. Jadi sama sekali nggak bisa lewat arusnya. Oke, nah sekarang kasus yang kedua itu saat kita kasih
tegangan ya. Kita kasih tegangan di VGS ini. Nah, dia akan membentuk sebuah channel ini. Membentuk sebuah channel ya. Ingat tadi apa namanya? Sebuah channel itu kalau kita beri sebuah tegangan dia akan mendapatkan arus ya. Nah, dia tergantung dari VGS-nya ini seberapa besar. Nah, ini dapat dilihat dari grafik yang tadi. Nah, ini kalau kita variasikan VGS-nya, dikitnya, itu nanti besar hambatan penggantinya itu akan berbeda-beda. Ya. Beda-beda, kemudian arus yang mengalir juga beda-beda karena hambatan pengganti beda. Oke, itu yang kedua. Jadi, kita kasih VGS, kemudian dia efeknya di situ. Nah, sekarang yang kasus yang ketiga, itu kalau VGS-nya itu kita kasih tegangan, tapi tetap aja fix. Jadi jalannya ini dia fix. Ya. Jadi kalau jalannya ini fix. Nah, kemudian ini kita apply sebuah VDS. Ya, VDS. Nah, di VDS ini kalau kita tadi kan ini sudah sepakat ya, dia diganti sebagai sebuah hambatan pengganti ya di sini. Jadi kalau VDS-nya, logikanya kalau VDS ini ada sebuah hambatan, kalau VDS-nya ini dia dibesarkan, ya, I-nya besar nggak? Harusnya tambah besar. Besar kan? Oke, membesar benar. Tapi sampai ke sebuah titik tertentu ya. Artinya di titik saturasi itu. Ya. Di titik saturasi. Jenuh gitu, Pak. Ya. Titik jenuh gitu. Iya, titik VOV tadi. Nah, jadi di titik VOV saat VDS-nya kita besarkan, saat di titik VOV dia harusnya tidak lagi membesar. Ya, dia saturasi di sini, saturasi. Oke, begitu. Ya, jadi baik Pak, terima kasih Pak. Jadi, ini kalau kita VDS-nya kita perbesarkan, arusnya juga ikut besar nih. Walaupun mungkin nggak kayak hambatan resistor, tapi dalam satu ini dia akan saturasi harusnya lah itu. Ya sama dengan apa ya? Sama dengan air, ya beda sih dengan air. Ini analoginya air ya. Anda punya sebuah pipa ya, pipa misalkan pipa 5 inci. Pipa 5 inci itu untuk mengalirkan air dari tandon ya. Tandon misalkan tingginya 3 meter ya. Itu debitnya berarti dari kecepatan air itu dikalikan dengan volume pipa luasnya ya. Jadi kalau tandon 3 meter dengan tandon 5 meter itu kan kecepatannya pasti lebih cepat yang 5 meter kan tingginya. Nah, jadi kasus saturasi ini jadi dia punya batas. Kalau tandonnya saya naikkan lagi 10 meter, oh dia ternyata kecepatan airnya naik juga. Debitnya airnya juga naik juga ya. Nah, tapi saya naikkan lagi sampai 100 meter, 200 meter kok sama. Oh, berarti dia telah saturasi ya. Ada disaturasi di sebuah kecepatan tertentu. Nah, ini juga sama juga ya. Entah nggak tahu ya kalau di air mungkin nggak kayak gitu. Tapi kalau di transistor seperti ini ya, sifatnya. Jadi dia saturasi. Oke, ada lagi? Oke, coba ini ya, coba. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti kalau ada tugas-tugas atau kuis untuk memperkuat pemahaman saya umumkan. Ya, ini saya upload nanti bisa dibaca-baca. Ini lumayan bagus slide-nya. Kalau ada bukunya bisa baca bukunya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada ya udah kita tutup aja kuliahnya kalau ada pertanyaan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.